Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh Halo pemirsa, saat ini saya sudah berada di paling ujung timur Indonesia. Di bawah langit yang pertama kali menyambut matahari pagi, terbentang sebuah kota yang hidup dalam harmoni. Ya, Jayapura, sebuah nama yang memiliki arti kota kemenangan. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana program kerja prioritas pendidikan dan juga pariwisata yang dicanangkan oleh pemerintah kota setempat. Penasaran? Yuk ikuti saya. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Wali Kota Jayapura, Bapak Abisai Rolo, yang saya lihat ini sedang melakukan interaksi dengan para siswa-siswi di sana. Saya pengen tahu apa yang sedang dilakukan oleh Bapak Wali Kota dengan siswa-siswi di sana. Ikuti saya. Selamat pagi Pak Wali Kota. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya Pak? Kabar baik. Selalu. Oke. Ya. Pak, ini lagi ngapain nih Pak sama siswa-siswi di pinggir pantai anak-anak gini? Ada dari SD, ada SMP. Ya, mereka ini anak-anak yang pintar-pintar. Sering mereka ini kan tim yang gasing ya. Oke, gasing. Jadi perhitung mereka itu sudah di otak lah. Betul. Oke, baik Pak, kita mungkin bisa bergeser sedikit biar anak-anak bisa kembali melanjutkan belajarnya. Nah Pak, ini kan tadi ada metode gasing ya Pak, berarti metode gampang, gasing, asyik, dan menyenangkan. Kira-kira menurut Bapak metode gasing ini seperti apa? Apakah nantinya juga akan menjadi program yang berkelanjutan Pak? Ya, metode gasing ini sangat penting. Ya. Jadi mengetes IQ dari anak-anak itu sehingga tanpa mereka menggunakan kalkulator, tanpa itu mereka sudah bisa menjawab ketika ada ujian itu mereka sudah di luar kepala lah. Artinya bahwa mereka kalau sudah diuji dan sudah bisa, berarti mereka sudah jadi orang-orang anak-anak yang pintar. Oke, gitu. Pak, ini mengenai pendidikan secara umum ya Pak. Kalau kita ngomongin pendidikan, apa sih Pak sebenarnya program kerja prioritas Bapak dalam sektor pendidikan di Kota Jayapura Pak? Iya, jadi untuk pendidikan di Kota Jayapura, ya saya setelah terpilih jadi wali kota, yang lebih saya perhatikan adalah pendidikan, pendidikan, kesehatan, Tetapi yang paling terpenting adalah pendidikan, karena pendidikan itu penting. Anak-anak itu harus disekolahkan, anak-anak itu dari masa kecil mereka harus dididik, menghormati orang tua, menghargai orang lain, itu lebih penting. Selain itu pendidikan mereka pada satu saat nanti jadi anak-anak yang pintar, berhasil, itu menjadi masa depan mereka lah. Pak, ini kan tadi Bapak juga bilang kalau pendidikan ini salah satu prioritas utama yang Bapak canangkan sebagai wali kota ya Pak. Apa sih Pak yang sudah Bapak lakukan untuk memajukan pendidikan di Kota Jayapura? Apakah ada kerjasama dengan pihak-pihak terkait dengan adanya pendidikan di Kota Jayapura ini? Ya, jadi pendidikan di Kota Jayapura itu pengalaman saya sendiri lah dulu sekolah. Ya, puji Tuhan dalam perjalanan sampai dengan sekarang jadi wali kota, itu masa yang sukar. Dan dengan demikian maka saya juga harus melihat kembali lagi bahwa pendidikan masa sekolah itu sukar dengan membayar uang sekolah dan lain sebagainya. Jadi saya sebagai wali kota mengambil langkah untuk bagaimana supaya membebaskan pembayaran sekolah. Sehingga anak-anak itu kan ada yang orang tua tidak mampu. Tapi ketika mereka dibayar, mereka nanti tidak bisa sekolah. Oleh sebab itu kita ambil langkah ini supaya siapapun dia, anak-anak itu pada saat mereka kena dengan beban biaya, mereka tidak bayar, mereka bisa sekolah semua. Di kampung-kampung, di kota. Saya pikir masyarakat ini banyak yang orang tua yang tidak mampu, jadi mereka harus. Nah, ini mengenai peningkatan kualitas atau mutu pendidikan itu kan juga
harus didukung dengan infrastruktur yang memadai ya Pak ya. Masalah infrastruktur di bidang pendidikan sendiri di Kota Jayapura seperti apa Pak sejauh jadi ini? Infrastrukturnya itu termasuk guru-guru, ya. Jadi kepala dinas itu dengan infrastruktur guru-gurunya itu guru-guru yang harus betul-betul mampu untuk mengajar anak-anak itu. Kemudian didukung dengan segala fasilitas yang dapat mendukung supaya anak-anak itu sekarang kan sudah serba digital. Jadi sekolah-sekolah juga yang memang perlu komputer apa semua ya kita pemerintah harus menyiapkan supaya anak-anak itu mereka bisa belajar sekaligus dengan menggunakan digital. Apakah ada sarana dan juga prasarana lain yang dikembangkan juga Pak? Serprasnya juga ada ya, sarana-prasarana penambahan ruang kelas. Ya. Nah, kita contoh misalnya sekarang kita SMA 4 ya. SMA 4 itu hampir setiap tahun itu anak-anak ini walaupun tidak tinggal di lingkungan itu, mereka dari daerah distrik yang jauh maunya semua ke SMA 4. Dan setiap tahun itu kalau diterima itu hanya 400, yang daftar itu bisa 2.000 anak-anak. Akhirnya dengan demikian maka setelah saya jadi, sebelum saya jadi wali kota kan begitu, tapi setelah jadi wali kota, nah kita menambah lagi satu sekolah yaitu SMA 8. Ini akan dibangun tahun depan sehingga murid ini bisa terbagi. Jadi tidak semua tertumpuk di satu sekolah seperti SMA 4. Ya, Pak Wali Kota, tadi kan sudah ada penambahan kelas dari sarana dan juga prasarananya ya Pak ya. Dan satu hal yang paling utama dalam menunjang pendidikan adalah sumber daya manusianya juga ya Pak ya. Nah, untuk di pendidikan ini kan bisa kita katakan sumber daya manusianya adalah tenaga pengajar. Kira-kira apa Pak, tenaga pengajar di sini apakah sudah memadai kah atau mungkin perlu adanya pelatihan-pelatihan khusus? Kita sekarang di Kota Jayapura itu untuk sumber daya manusia itu kita sudah ada sekolah unggulan. Sekolah unggulan Cendrawasih ini baru dibuka pada tahun ini. Ya, sudah bertahun-tahun lamanya kita usahakan, tetapi baru tahun ini, baru setelah Pangdam yang baru saja diganti, beliau berada di sini dan ketika diusulkan beliau akhirnya setuju karena Sekolah Taruna ini kan harus dibawa bimbingan dari angkatan. Sehingga kita di Kota Jayapura, di Papua itu baru ada di Kota Jayapura. Coba bisa kita bergeser ya Pak ya. Oke, ini yang tadi Sekolah Taruna itu ya Pak ya. Sekolah Taruna ini. Apa yang difokuskan dari Sekolah Taruna ini Pak? Tujuannya apa? Ya, jadi Sekolah Taruna itu tujuannya anak-anak ini nanti mereka sekolah belajar. Ini kan bisa menjadi sekolah kedinasan ya. Jadi ketika mereka lulus dari sini, mereka bisa langsung masuk daftar sebagai atlet, ekspor atau ke IPDN ya. Itu dari Sekolah Taruna bisa langsung. Nah, inilah supaya menambah ilmu daripada anak-anak ini, mereka akan melanjutkan ke tingkat selanjutnya. Oke, Pak, mungkin kita bisa sapa dulu ini taruna-taruna calon masa depan bangsa ini, Pak. Kamu ini sudah sekolah ya? Hari ini mereka hadir di sini. Ya, mudah-mudahan tahun depan naik kelas 2. Oke, ini naik kelas. Berarti ini masih kelas 1 ya? Ini masih kelas 1 ini. Nanti tahun depan mereka sudah kelas 2. Setelah lulus akan terus bergantian ya, dengan generasi-generasi. Dan ketika ini ada di sini sekarang, orang tua rupanya senang untuk anak-anaknya harus sekolah di Sekolah Taruna. Oke, Pak, tadi kan sudah mengenai pendidikan ya Pak. Ini kalau kita bicara soal Jayapura sendiri, keindahan alamnya itu sangat luar biasa ya Pak. Dan pastinya akan ada banyak potensi wisata di kota ini. Kira-kira apa sih Pak potensi wisatanya? Mungkin bisa dikasih tahu dan juga ditunjukkan Pak. Kalau potensi wisata di Kota Jayapura ini, potensi wisatanya itu banyak ya. Ini ada laut, ada pantai-pantai ya. Pantai-pantai ini ada Pantai Besti sampai di Pantai Hamadi, Holtekan, ya. Ada 3 kampung Sko, juga ada danau di 2 kampung, yaitu kampung Yoka dan Waena. Di sana ada danau Sentani, mereka juga punya danau. Oke Pak, ini mungkin bisa kita langsung ditunjukkan keindahan alamnya, kita langsung ke sana bisa Pak? Boleh, nanti kita kalau mau lihat keindahannya, nanti kita akan ke Pantai Holtekan. Itu kalau bahasa di sana bilang Pantai Palong. Pantai Palong, oke. Ya, itu Holtekan. Nanti kita akan ke sana Pak. Oke, nah pemirsa, setelah ini saya dan Pak Wali Kota akan langsung ke salah satu destinasi wisata yang ada di Kota Jayapura. Jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Pagi.
nama tariannya apa, Pak? Tarian ini tarian adat wok, kalau dengan bahasa saya itu bilang wok. Ini tarian adat ini biasa ketika ada acara-acara adat, istiadat ini tarian ini yang biasa muncul. Ini atau bisa juga di acara misalnya diundang HUT Kota Jayapura, itu diundang kampung-kampung tarian adat ya. Mungkin kita bisa langsung ke sebelah sana, Pak, untuk kembali melanjutkan perbincangan kita. Nah, Pak, mungkin ini bisa dijelaskan juga, ini kita sudah sampai mana nih, Pak, nama tempatnya? Ya, tempat ini namanya Holtekan kalau maksudnya, tapi dengan bahasa kita bilang tempat ini Palong, sepanjang pantai ini. Yang keunikan di sini ada gunungnya, ada pantai yang pasir yang panjang. Ya. Kemudian ombaknya kita lihat, ini ombak ada 2 musim. Ketika musim sekarang dia seteduh, nanti ada musim ombak dia agak besar. Tapi pantainya seperti inilah. Jadi airnya biru ya, Pak. Terus ada pemandangan ya bukit-bukit ya. Jadi destinasi di Kota Jayapura itu ada Pantai Palong ini, Holtekan, ada Pantai Hamadi, ada Pantai Besci. Banyak juga ya, Pak, pilihan pantainya. Tempat. Ada gunung, ada pantai, ada danau, ya. Nah, kita juga ada daerah pas air panas itu di dekat perbatasan dengan Papua Nugini. Pak, ini sebelum saya tanya-tanya lebih lanjut nih, ini tadi saya udah pakai apa ini, Pak? Tadi sama yang tadi nari, namanya apa ini, Pak? Ini namanya noken. Noken, Noken ini sudah dapat dari dunia bahwa ini diakui bahwa ini adalah noken orang asli orang Papua. Kalau ngomongin alam di sini juga luar biasa, bahkan semua orang mungkin bercita-cita untuk ke Kota Jayapura untuk melihat alamnya langsung ya, Pak. Kira-kira apa sih, Pak, program-program prioritas Bapak dalam memajukan pariwisata di Kota Jayapura? Iya, jadi untuk program prioritas saya setelah dilantik kemudian turun ke kampung-kampung. Saya di kampung 3 hari tidur di kampung, dan di sana saya minta masyarakat untuk membuat pernyataan dari kampung bahwa di kampung, di kota ini tidak boleh ada demo. Kan mereka ini yang 10 kampung yang punya kota ini, yang punya tanah, punya air, punya hutan. Nah, mereka lah yang buat pernyataan itu bahwa tidak boleh ada demo di kota ini, tidak boleh ada palang-palang. Jadi kalau ada demo dan palang itu kan artinya bahwa menghambat pembangunan. Orang begitu pun menghambat untuk invest, orang datang untuk invest di Kota Jayapura. Begitu juga dengan pariwisatanya. Nah, pernyataan itulah yang dibuat dengan termasuk memberikan aset-aset wisata untuk dikelola oleh pemerintah Kota Jayapura. Nah, untuk dengan demikian maka menjadi prioritas saya adalah membangun pantai-pantai wisata yang diberikan oleh masyarakat di kampung-kampung ini untuk menjadi tempat wisata, sehingga pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata ikut bersama-sama untuk membangun pariwisata di pantai masing-masing. Nah, Pak, untuk bisa merealisasikan program-program Bapak tersebut kan pastinya harus ada dukungan dan juga pemberian awareness atau kesadaran kepada masyarakat betapa pentingnya pembangunan pariwisata di Kota Jayapura ya, Pak. Apa yang Bapak lakukan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa pembangunan pariwisata ini cukup penting, terlebih ini dapat berimpak kepada sektor lain, khususnya tadi ekonomi ya, Pak ya. Ada UMKM, terus juga mungkin ada sektor lainnya gitu. Jadi ini dapat saya nanti menyampaikan ke masyarakat ya, ke masyarakat yang kampung-kampung, bahwa mereka harus bertanggung jawab terhadap daerah wisata mereka gitu. Jadi mereka sendiri harus berikan rasa aman, memberikan menjaga kebersihannya. Nanti orang akan datang untuk berwisata di daerah itu, di kampung masing-masing. Saya dari daerah Pantai Hamadi, Pantai Besci, Pantai Palong ini, Holtekan, Pantai Skou, 3 kampung. Ya, itu semua harus diberikan. Saya punya satu contoh kemarin, saya dari Raja Ampat. Nah, di sana saya lihat daerah wisatanya itu didukung oleh masyarakat setempat, sehingga tidak ada itu masyarakat yang datang di tempat itu untuk artinya bahwa minum mabuk dan membuat kekacauan. Orang kan susah datang di sana. Pariwisata itu semua orang-orang dari luar negeri datang di sana untuk wisata di. Nah, ini yang mau saya ajak dari masyarakat Kota Jayapura juga, supaya kita ciptakan rasa aman sehingga pariwisata itu semua orang-orang dari luar negeri juga akan datang untuk berwisata di Kota Jayapura. Artinya mereka datang itu mereka bawa duit masuk juga kan. Iya, betul. Nah, masyarakat juga akan menikmati itu. Dan juga membantu perekonomian dan juga UMKM khususnya ya, Pak, di Kota Jayapura. Nah, Pak, ini ngomong-ngomong soal pendidikan tadi sebelumnya dan juga pariwisata, itu adalah suatu aspek yang mungkin tidak bisa terpisahkan ya, Pak ya. Nah, bagaimana Bapak memajukan keduanya secara sejajar, secara terintegrasi? Tapi jangan dijawab dulu ya, Pak, karena kami akan balik usai jeda pariwara berikut.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Inspirasi Pagi masih bersama dengan Bapak Wali Kota Jayapura, Bapak Abisai Rolo, dan masih di Pantai Pak Alok ya Pak ya? Ya Pak, ini kita melanjutkan percakapan kita sebelumnya. Baik. Bahwa pendidikan dan juga pariwisata ini adalah dua aspek yang saling menyatu ya Pak ya, saling tidak bisa terpisahkan. Nah, bagaimana Bapak memajukan keduanya saling beririsan, saling bersejajar, saling berintegrasi, seperti apa Pak? Ya, jadi soal pariwisata ini itu sangat sejalan dengan pendidikan. Jadi pendidikan ini anak-anak kita ini harus belajar selain dari pendidikan formalnya, tetapi juga mereka harus belajar tentang pariwisata. Bekerja di daerah wisata itu kan juga bisa mendapatkan upah kerja. Ya, jadi orang yang datang, kemudian hasil dari itu yang pengelolanya dengan anak-anak yang bekerja, mereka akan. Jadi anak-anak sekolah harus terlibat dalam pariwisata. Supaya mereka mengerti dan menghargai tempatnya, menjaga tempat-tempat mereka supaya tempat itu menjadi lebih dihargai dan ditata dengan baik supaya banyak pengunjung yang datang. Nah Pak, untuk bisa menunjang proses pembelajaran sekolah pariwisata tersebut Pak, pastinya kan juga harus ada dukungan infrastruktur ya Pak ya? Kira-kira infrastruktur apa saja yang sudah ada dan juga harus dibenahi ke depannya? Ya, kalau infrastruktur yang sudah ada, saya pikir itu karena selama ini kan dikembangkan oleh pemilik daerah itu tersendiri. Tapi sekarang kalau diserahkan ke pemerintah, maka kita akan turun, pemerintah akan ikut membangun daerah wisata itu, maka itu akan dikombin antara pariwisata, kemudian PUPR, ya semua OPD yang berkaitan dengan wisata, mereka harus keroyok tempat wisata itu. Jadi terpusat di satu daerah, mungkin 1 tahun itu 1 atau 2 daerah yang dipusatkan. Tetapi di situ kita libatkan juga kepala-kepala kampung di daerah masing-masing, supaya mereka ikut membantu, karena itu akan menjadi bagian dari pengembangan kampung itu dan hasilnya akan dinikmati oleh masyarakat kampung itu. Ini rencananya kan dengar-dengar sudah direncanakan akan adanya pembangunan Istana RI 2 ya Pak ya di Jayapura ini. Nah, itu progresnya seperti apa Pak? Apakah nantinya juga akan berpotensi sebagai tempat pariwisata baru kah? Nah, saya sebagai Ondoafi di tempat ini punya banyak tanah. Nah, kalau Ondoafi itu punya banyak tanah, jadi saya sumbangkan atau hibahkan ke pemerintah itu seluas 16,8 hektar tanah itu di atas gunung ini. Oke, yang bagian mana? Di atas Pak posisinya? Di atasnya PLTU itu di atasnya. Jadi di atas gunung itu kalau dibangun di situ, naik 2-3 lantai saja sudah kelihatan ini semua. Oke, jadi dengan view pantai view ya Pak pantai. ya? Nah, itu 2019 ketika Pak Jokowi waktu itu presiden, setujui bangun 2020, tetapi karena dengan datangnya COVID-19 akhirnya tertunda sampai hari ini. Tapi mudah-mudahan dengan Pak Prabowo nanti kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bangunlah Istana Presiden itu menjadi daerah wisata juga. Sehingga anak-anak kita yang sekolah ini nanti kalau perlu untuk pengetahuan lebih itu bisa naik datang ke istana. Ya. Bisa jadi tempat pariwisata juga ya jadi Pak bukan ya? istana cuma di Jakarta, tapi istana ada juga di Papua, di kota Jayapura. Di sana nanti ada gambarnya, itu ada juga Tugu Monas, itu sudah ada di situ juga. Jadi nggak usah jauh-jauh lihat Monas di Jakarta. Lihat langsung Monas ke Istana RI 2 ya Pak ya, Papua, betul. Oke, menjadi ikon dari kota Jayapura juga ya Pak ya. Supaya Papua itu adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Oke. Nah, sebenarnya apa sih Pak ekosistem yang mau Bapak bangun untuk menunjang pariwisata di kota Jayapura Pak? Ya, banyak yang akan kita lakukan. Nah, saya akan punya banyak ide, banyak pikiran yang akan kita lakukan. Ya, diantaranya adalah misalnya berkaitan dengan tempat wisata. Kalau itu berhubungan dengan pembangunan fisik, PUPR membangun itu. Mungkin bikin jembatannya, bikin apanya supaya infrastrukturnya mengundang orang datang, bahwa itu harus dibangun yang baik, cantik, indah, memperindah lah, aman. Jadinya intinya Jayapura ini bisa menjadi daya tarik ya Pak ya, daya tarik bagi wisatawan untuk bisa datang ke sini menikmati liburan ya Pak ya, pariwisata yang ada di sini. Oke Pak, terakhir nih Pak, kira-kira apa harapan Bapak untuk masyarakat di kota Jayapura, kemudian kemajuan dari kota Jayapura itu sendiri? Baik, jadi saya berharap seluruh masyarakat kota Jayapura, baik orang asli Jayapura maupun kita semua yang ada di kota Jayapura, marilah memberikan dukungan penuh kepada pemerintah supaya semua pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di luar selain wisata, apapun yang kita bangun harus mendapat dukungan dari masyarakat, terutama lah masyarakat yang pemilik negeri ini, supaya semua rencana pembangunan yang dilakukan akan berjalan dengan baik. Dan itu
Kita lihat saja masyarakat ini, jangankan datang untuk wisata. Kota Jayapura ini kayaknya seluruh orang masyarakat di Indonesia suka datang ke Jayapura. Ya. Mereka ingin tinggal di Jayapura. Saya tidak tahu tertarik dengan apa, tapi dengan kita bangun wisata itu semua akan datang untuk Pembangunan wisata itu berarti termasuk rencana pembangunan alun-alun itu, Pak? Alun-alun kita akan bangun di sebelah sana, itu di pertigaan Holtekan. Jadi itu akan jadi tempat alun-alun, dan di situ juga akan menjadi tempat yang nantinya dinikmati oleh seluruh masyarakat. Di situ akan ditata UMKM-nya, semua akan ditata dengan baik. Ya, progresnya berarti seperti apa, Pak, untuk yang jadi alun-alun? Untuk alun-alun progresnya tahun depan kita sudah akan mulai dengan pembangunan alun-alun. Oke, berarti sudah ada master plan-nya sudah ada master plan, ya, Pak, ya? gambarnya sudah ada semua. Oke. Tahun depan akan kita memulai. Namanya rencana itu sesuatu yang terbentuk itu tanpa rencana tidak mungkin. Harus direncanakan, kemudian akan terwujud secara matang nyatanya. Ya, Pak, ya, supaya nantinya juga realisasinya Betul. bisa terrealisasi dengan baik, ya, dengan sesuai rencana ya, Pak. Betul. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Wali Kota atas waktu dan juga sharing-sharingnya mengenai Kota Jayapura, terlebih soal pariwisata dan juga soal pendidikan ya, Pak, ya. Dan pemirsa, itu dia tadi perbincangan saya dengan Bapak Wali Kota Jayapura, Bapak Abi Sairolo, mengenai program kerja prioritas dari pendidikan dan juga sampai ke pariwisata di Kota Jayapura yang diharapkan nantinya bisa terus maju, terus berkembang dan bisa menjadi daya tarik bagi masyarakat Indonesia maupun mancanegara. Demikian Inspirasi Pagi bersama saya Felicia Amelinda, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Anda baru saja menyaksikan Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh